Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi para sobat Amber di luar sana ataupun sad boy, sad girl di luar sana. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang seputar wawasan ya teman-teman. Wawasan untuk kalian supaya tahu. Ya, wawasan-wawasan informasi tentang banyak hal ya, karena di Instagram itu banyak sekali istilahnya informasi-informasi tentang pengetahuan, dan itu sangat perlu ya teman-teman, soalnya banyak manfaatnya. Mungkin awalnya kita tidak tahu, dengan informasi itu kita setidaknya dapat wawasan dan dapat ilmu lah, karena Instagram itu tidak cuma hanya kita istilahnya upload posting, tapi Instagram itu bisa apa ya, kalau kita bisa memanfaatkannya, Instagram itu bisa apa ya, bisa memberikan kita sumber uang atau informasi, karena belajar kan nggak harus di sekolah atau di kampus, tetapi di sosial media pun kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita pasti bisa belajar di sosial media. Kan sekarang banyak sekali kan tentang informasi yang sangat bermanfaat di sosial media, contohnya Instagram, YouTube atau Twitter. Masih banyak hal yang masih banyak sosial media yang lain lah yang bisa memberikan kita informasi-informasi penting, dan itu sangat bermanfaat sekali buat kita, sehingga kita tidak gaptek lah, dalam arti ketinggalan zaman, karena informasi itu sangat penting. Kan seiringnya berjalannya waktu itu, perkembangan zaman itu banyak sekali teknologi yang berkembang. Kalau kita sampai ketinggalan, maka dari itu sangat disayangkan. Apalagi kita penonton di video ini atau saya pun masih muda, jadi harus mengulik lah, belajar tentang teknologi atau informasi-informasi yang penting. Maka dari itu saya akan melihat informasi-informasi yang ada di Instagram. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua para penonton YouTube saya. Oke. Green Bank di Pocahontas County di Virginia Barat, Amerika Serikat adalah salah satu tempat hunian yang tenang di bumi. Di sini sama sekali tidak ada sinyal ponsel, tidak ada sinyal wifi, bahkan di sini tidak ada gelombang radio dan televisi yang dapat ditangkap. Tapi kok ada towernya ya? Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayah tertutup dengan hutan. Sangat menarik teman-teman, karena hutan itu sangat penting ya untuk prosesnya kelangsungan hidup. Tanpa hutan, manusia pun intinya kekurangan oksigen. Dan di Indonesia pun sebetulnya hutan itu banyak, contohnya di Pulau Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua. Cuma banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, intinya menebang hutan itu untuk kepentingannya sendiri dan merugikan banyak pihak. Contohnya negara rugi, dan sektor alam pun juga rugi, bisa menyebabkan kebanjiran ataupun tanah longsor, dan kesegaran udara di wilayah hutan tersebut jadi tidak bersih. Maka dari itu para generasi muda jaga lingkungan kalian masing-masing, jaga lingkungan kita masing-masing, karena lingkungan itu penyelamat hidup kita. Tanpa hutan, bumi itu rasanya kurang lengkap. Baru-baru ini beredar video replika Lamborghini yang mirip dengan aslinya. Mobil ini ternyata dibuat oleh seorang petani dengan tenaga yang berasal dari mesin sepeda motor. Gini teman-teman, saya menilai itu ya, terkadang semua manusia itu sama. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain itu adalah kreativitasnya dan niatnya. Contohnya ini,
seorang petani pun bisa membuat replika Lamborghini ya, biarpun tidak sesempurna aslinya. Cuma intinya ini sangat kreatif. Belum tentu kita yang menghujat karya bapak petani ini kita bisa membuatnya. Jadi ketika seseorang membuat suatu karya, diusahakan kita selalu mendukung lah, mengapresiasi. Karena kalau kita cuma menghujat, itu pun nggak baik ya. Karena dari itu kita selaku generasi muda selalulah mendukung orang-orang yang berkreativitas, dan kita pun juga bisa mencontoh lah, karena kreativitas itu sangat penting. Dan tanpa kreativitas rasanya dunia ini kurang menarik, karena kreativitas itu yang membuat karya-karya itu menjadi menarik dan penuh warna. Oke. Binatang purba yang masih hidup, komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo. NTT adalah kadal terbesar di dunia, panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya 90 kilo. Oke teman-teman, komodo kan ininya hewan yang purba yang masih hidup dan yang ada di wilayah NTT sana. Kita sebagai generasi muda harus menjaga kelestarian hewan ini, dan jangan sampai hewan ini sampai punah, karena suatu saat anak ataupun cucu kita bisa melihatlah sebuah keajaiban dunia ya, sebuah hewan yang sangat unik, sangat menarik. Karena hewan ini kan di seluruh pulau Indonesia itu tidak ada kecuali di Pulau NTT. Maka dari itu kita selaku generasi muda harus tetap menjaga keutuhan hewan ini. Kalau sampai hewan ini punah, sayang teman-teman. Maksudnya hanya sekedar cerita atau difoto, dan anak cucu kita tidak bisa melihat hewan yang unik seperti ini. Air terjun tertinggi di Indonesia adalah air terjun Sigura-gura yang berada di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Air terjun ini Sigura-gura memiliki ketinggian hingga 250 meter yang airnya berasal dari Danau Toba melalui Sungai Asahan. Indah sekali teman-teman. Soalnya alam itu di Indonesia ya masih banyak menyimpan keindahan yang belum kita ketahui. Maka dari itu kita harus menjaga alam ini. Contohnya kalau kalian pergi ke tempat wisata atau eksplor, diusahakan jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kalian harus membawa kresek ataupun plastik. Ketika kalian menuju ke tempat itu, kalian harus membuang sampah limbah yang kalian bawa itu kalian masukkan ke dalam plastik itu. Karena sayang teman-teman, karena kalau alam itu sampai rusak, manusianya yang rugi sendiri, dan kita tidak bisa menikmati keindahan alam tersebut. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita haruslah menjaga keutuhan alam itu dan selalu menjaga kelestarian alam supaya tetap terjaga sampai kapanpun. Danau Toyoni memiliki bentuk menyerupai lambang hati. Lokasi ini ada di Meguro, Erimo, Horoizumi Distrik, Hokkaido, Prefektur Jepang. Dowomen. Danau menakjubkan ini menawarkan air yang jernih, ikan yang berlimpah, dan pemandangan yang menakjubkan. Kalau kalian punya pasangan dan kalian punya budget untuk membuat sesuatu yang romantis, mungkin tempat ini adalah tempat yang tepat untuk mengajak pasangan kalian ini ke danau ini. Mungkin kalian kalau punya uang naik helikopter di atas, ininya mengungkapkan isi hati kalian untuk pasangan kalian, dan kalian memberitahukan danau ini berbentuk love lah, sebagai tanda kalau kalian itu cinta dan sayang kepada pasangan kalian, dan intinya kalian ingin selalu berjuang. Wah, enak, manis kata-kataku.
5 kota hilang yang ditemukan kembali. Yang pertama, Machu Picchu. Machu Picchu adalah salah satu kota hilang yang berada di negara Peru. Kabarnya kota ini dibangun pada tahun 1450-an dan ditinggali selama kurang lebih 100 tahun sampai akhirnya hilang karena dihancurkan oleh Spanyol. Beberapa abad kemudian berhasil ditemukan kembali sebuah lahan yang tertutup hutan. Kota yang berada di ketinggian 2430 meter di atas permukaan laut ini sangat erat hubungannya dengan Kekaisaran Inca. Sangat menarik ya teman-teman. Maksudnya di zaman waktu itu tahun 1450, para peradaban manusia ini bisa membangunlah sebuah kota di daerah pegunungan dan pondasinya itu sangat kuat. Saya juga kagum ya, maksudnya mereka kok bisa dengan tahun segitu minim fasilitas teknologi tapi mereka bisa membuat sebuah mahakarya dan sampai saat ini bisa diakui dunia dan kekuatan materialnya tetap terjaga. Berarti intinya orang-orang dulu itu hebat teman-teman. Tanpa teknologi mereka bisa melakukan membuat sesuatu hal yang luar biasa. Palenque merupakan kota hilang dari suku Maya kuno di dekat sungai Usumacinta, Chiapas, salah satu negara bagian Meksiko. Di kota ini ditemukan beberapa arsitektur berupa patung dan ukiran dari suku Maya kuno. Kabarnya kota ini dihancurkan oleh musuh bebuyutan suku Maya yaitu suku Tonina pada tahun 703 sebelum Masehi. Kota ini baru ditemukan kembali pada abad ke-18. Kini kota ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang dimiliki negara Meksiko. Ya teman-teman. Kebanyakan peninggalan zaman itu berupa batu-batu ya teman-teman. Cuma saya juga bingung cara mereka membentuknya, mengukirnya gimana. Cuma sangat kreatif orang dahulu. Pada zaman itu orang kita itu sangat kreatif. Terus Petra di Yordania. Petra kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya batu, sesuai dengan lokasi ditemukan kota hilang ini yaitu di lereng Gunung Hor. Kawasan ini sangat terkenal dengan banyaknya ditemukan pahatan dan ukiran di dinding. Kota ini sangat tersembunyi dan baru ditemukan pada tahun 1812 silam. Kini kota Petra sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985 karena kota ini dianggap memiliki kekayaan sejarah. Ya teman-teman, kota batu karena intinya ini bentuknya ini di bentuk face bangunannya itu face-nya bangunan tapi belakangnya batu. Nah ini ukirannya itu sangat menarik teman-teman, jadi sangat presisi. Dan itu saya juga bingung lagi gimana pada waktu itu para manusia pada waktu itu mereka bisa membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Kota Angkor Kamboja. Kota Angkor dulunya adalah ibu kota kerajaan Khmer di Kamboja. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat spiritual terkenal di seluruh dunia pada masanya. Sampai akhirnya kerajaan Ayutthaya menyerang kota ini pada tahun 1431. Akibat penyerangan tersebut membuat penduduknya harus meninggalkan kota ini. Setelah ditinggalkan penduduknya, kota ini ditelan hutan belantara yang sangat lebat. Kemudian pada tahun 2007 baru ditemukan kembali berkat bantuan satelit. Keren. Memphis di Mesir. Kota Memphis di Mesir adalah ibu kota pertama Mesir yang sudah berdiri sejak tahun 3100 sebelum Masehi. Kota ini ditinggalkan oleh penduduknya hijrah ke kota Alexandria dan Thebes sampai akhirnya hilang dari peradaban selama ribuan tahun. Uniknya, pada waktu itu mereka bagaimana menumpuk batu setinggi itu teman-teman. Dan sampai saat ini batu ini tetap terjaga. Biarpun mungkin ada badai, angin, ataupun hujan yang lebat, tapi kekuatan pondasi ini tetap terjaga. Sangat hebat teman-teman. Sky Lodge atau Hotel Gantung Pajajaran Anyar.
adalah hotel Gano tertinggi di dunia, berada di tebing para kampung Cisaga, Desa Sukamuya, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Mungkin kalian yang ingin suka main atau suka mereview tempat-tempat yang unik atau tempat-tempat penginapan yang unik, salah satu tempat ini adalah tempat yang sangat menarik. Mungkin kalian baru nikah, ingin honeymoon, mungkin kalau kalian para pemberani bisa ke tempat ini. Mungkin saya suatu saat ingin mencoba. Cuma bahayanya ini waktu hujan, teman-teman. Cuma mungkin dibangun dengan teknologi yang mumpuni, aman lah semoga. Lake Hiller ditemukan pada tahun 1802 di Kepulauan Richards, Australia Barat. Beberapa ilmuwan mengatakan danau panjang berwarna merah muda ini merupakan kombinasi antara air dan spesies alga garam yang dikenal sebagai Dunyaliella salin. Dan di sisi danau ini ada laut. Sungai Amazon mempunyai julukan Ocean River karena dialiri air paling banyak dibanding sungai-sungai lain di dunia. Tiap detiknya mengalir 9 juta sampai 32 juta ton air. Yang ternyata jumlah itu sama dengan 20% cadangan air tawar di seluruh dunia. Dan di sungai Amazon ini masih banyak ya teman-teman, spesies-spesies yang belum kita temui, dan mungkin pihak Amerika sana hebatnya itu menjaga kelestarian sungai Amazon sampai kapanpun, karena ini adalah salah satu keajaiban dunia, kekayaan dunia yang harus kita jaga. Amber Scott, wanita dari Charlotte, Lancashire, berhasil menyulap bangkai pesawat menjadi calon kecantikan. Pesawat Air Atlantic Convair CV 440 Metropolitan tahun 1997 tersebut merupakan pesawat antik yang sudah dibeli oleh orang tua Amber. Air Atlantic Convair Metropolitan ini dulunya pemilik nyanyi sohor. Kreatif teman-teman. Mungkin bagi segelintir orang, mereka melihat bangkai ya bangkai, maksudnya tidak bisa diapa-apakan. Tetapi kalau beda dengan orang-orang yang kreatif, mungkin bangkai barang itu bisa menjadi sesuatu yang menarik, yang bisa kita jadikan jadikan sesuatu yang intinya menjadikan bangkai itu menjadi sesuatu yang menarik. Contohnya bangkai pesawat ini. Mungkin segelintir karena nggak pernah berpikir kalau bangkai pesawat ini bisa dijadikan sebuah salon kecantikan. Dan ini sangat menarik bagi para orang-orang ya yang ada di wilayah ini. Karena keunikan itu ada daya tarik sendiri lah. Ada daya tarik tersendiri. Oke, sekian dulu teman-teman dari konten wawasan untuk hari ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua, para penonton di YouTube saya. Dan wawasan ini bisa jadikan kalian untuk pelajaran ya. Soalnya terkadang kita malas lah mengulik sesuatu yang menarik. Maka dari konten ini saya ingin mengajak para teman-teman di sana untuk mengulik lah sesuatu yang menarik supaya bisa menambah kita wawasan. Oke? Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian para penonton di YouTube saya. Oke, dan jangan lupa share video saya ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Untuk selanjutnya tetap stay di channel saya. Saya akan membuat video-video yang menarik buat kalian semua. Masih banyak lah video-video tentang reaction ataupun ngobrol asik atau
masih banyak hal lagi lah. Mungkin kalau saya ingin membahas sesuatu yang baru ya, contohnya kuliner, ekspor, cuma belum ada waktu lah teman-teman, untuk kan masih sibuk masalah pekerjaan. Jadi nanti teman-teman tunggulah video-video tentang ekspor ataupun kuliner, dan masih banyak hal lagi yang belum saya buat. Karena itu untuk semua, untuk menghibur kalian semua. Mungkin kalian gabut di rumah bisa menonton YouTube saya. Oke. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena kalian penonton adalah semangat saya untuk selalu membuat konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih.